Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Rahel Amanda Octaviota Julu dengan NIM 2305076048 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2023 kelas B. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kritik sastra, teori hermeneutika. Kritik terhadap hermeneutika dalam kritik sastra meliputi hermeneutika yang dianggap eusentris karena berakar pada filsafat Eropa dan mengabaikan cara lain untuk memahami dunia. Hermeneutika yang dianggap terlalu relativistik sehingga hanya dapat digunakan untuk kajian sastra. Hermeneutika dianggap tidak cukup melibatkan dan dalam kritik asumsi-asumsi historis. Hermeneutika adalah teori dan filsafat penafsiran dan pemahaman. Istilah ini berasal dari Hermes, putra Zeus yang menafsirkan pesan kepada dewa Yunani. Hermeneutika memiliki beberapa arti, yaitu ilmu penafsiran, ilmu untuk mengetahui maksud yang terkandung dalam kata-kata dan ungkapan penulis, dan penulis penafsiran yang secara khusus menunjukkan pada penafsiran kitab suci. Definisi hermeneutika. Hermeneutika adalah cabang filsafat yang berfokus pada teori, metodologi, interpretasi, terutama dalam konteks teks-teks sastra, agama, hukum, dan sejarah. Istilah ini berasal dari kata Yunani yaitu hermenein, yang berarti menafsirkan atau menerjemahkan. Pada dasarnya, hermeneutika bertujuan untuk memahami makna yang terkandung dalam teks dengan mempertimbangkan konteks historis, budaya, dan bahasa dalam teks tersebut ketika ditulis. Dalam studi agama, misalnya hermeneutika sering digunakan untuk menafsirkan kitab suci, memahami pesan-pesan yang tersembunyi atau mencari relevansi dalam konteks zaman modern. Hermeneutika juga berkembang menjadi teori yang lebih luas dan pemahaman manusia yang tidak hanya sebatas teks, tetapi juga pengalaman dan komunikasi antara manusia secara umumnya. Tokoh-tokoh penting dalam hermeneutika yaitu yang pertama Friedrich Schleiermacher, yang kedua Wilhelm Dilthey, yang ketiga Martin Heidegger Hansgard, yang keempat Gadamer Paul Ricoeur. Prinsip-prinsip hermeneutika dalam kritik sastra. Kontekstualisasi adalah upaya memahami teks sastra dengan memperhatikan konteks sejarah, budaya, dan sosial yang melingkupinya. Ini berarti penafsiran tidak hanya melihat teks sebagai entitas terisolasi, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang memengaruhi pembentukannya. Dalam kritik sastra, kontekstualisasi membantu memahami bagaimana karya sastra mencerminkan, merespon, atau menentang kondisi sosial, politik, dan budaya pada masa pembuatannya. Intertekstualitas adalah konsep bahwa sebuah teks tidak berdiri sendiri, melainkan terkait dalam teks-teks lain. Dalam kritik sastra, intertekstualitas mendorong penafsiran yang memperhatikan hubungan antara teks sastra dengan teks lain, baik itu karya sastra sebelumnya, mitos, referensi budaya, atau bahkan karya-karya yang kontemporer. Prinsip ini menunjukkan bagaimana makna dalam sebuah karya dapat diperkaya atau dimodifikasi oleh hubungannya dengan teks-teks lain. Hubungan hermeneutik dengan kritik sastra. Hermeneutika membantu kritik sastra untuk menggali makna yang terkandung dalam teks sastra, baik itu tersurat maupun tersirat. Hermeneutika mengajarkan bahwa teks tidak hanya memiliki satu makna tetap, melainkan dapat ditafsirkan dengan berbagai cara, tergantung pada konteks, latar belakang pembaca, dan zaman. Hermeneutika juga menekankan pentingnya memahami konteks historis dan budaya, di mana sebuah teks dalam kritik sastra ini teks yang ditulis. Dalam kritik sastra, hal ini sangat penting karena karya sastra seringkali mencerminkan kondisi sosial, budaya, dan sejarah yang tertentu.
Dengan menggunakan pendekatan hermeneutika, kritikus sastra dapat menafsirkan teks sastra dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini. Prospek pengembangan hermeneutika di masa depan. Di masa depan, hermeneutika mungkin saja akan semakin terintegrasi dengan teknologi digital, dengan munculnya big data atau analisis digital. Pendekatan hermeneutik juga bisa diperkaya dengan analisis kuantitatif terhadap teks, misalnya penggunaan software untuk menganalisis pola-pola intertekstualitas dalam jumlah besar teks sastra, atau untuk menekankan bagaimana makna sebuah karya teks berubah seiring waktu di berbagai konteks budaya. Hermeneutika juga dapat terus dikembangkan dalam konteks kritik sastra, postkolonial, dan feminisme, dengan fokus pada bagaimana teks sastra mencerminkan dan mengatasi isu-isu kekuasaan, identitas, dan representasi. Ini akan memberikan wawasan baru tentang bagaimana narasi dominan untuk dibentuk dan ditantang dalam karya sastra, dan bagaimana berbagai kelompok sosial menegoisasikan identitas mereka melalui teks. Kesimpulan, hermeneutika dalam kritik sastra berfungsi sebagai landasan teoritis yang penting untuk memahami dan menafsirkan suatu teks sastra. Dengan pendekatan hermeneutika, kritikus sastra juga dapat menggali makna yang lebih dalam dalam sebuah karya sastra dengan memperhatikan konteks historis, budaya, serta perspektif pembacanya. Hermeneutika juga mendorong kesadaran bahwa interpretasi teks bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, sehingga tidak ada satu makna tunggal yang mutlak. Ini membantu memperkaya analisis sastra dan memungkinkan berbagai pandangan dan penafsiran yang beragam terhadap suatu karya. Sekian materi yang bisa saya paparkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.